maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perumpat RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Ayo dulur, tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur, hati riang gembira, ngobrol di sini bareng Wak Ola. Dudulur, selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang. Ya dulu kita lanjut kembali di obrolan komunitas, dan pada pagi hari ini komunitas yang akan kita ajak ngobrol yaitu Bilik Pangan ya. Apa itu Bilik Pangan? Kita tanya-tanya bersama tiga narasumber gitu. Dan temanya Bilik Pangan, Food Bank of South Sumatra dalam upaya pemberantasan kelaparan dan sampah makanan. Bersama Bambang Dwi Yogaswara Putra selaku Presiden of Bilik Pangan, ada juga Zerlinda Elvareta selaku Eksekutif Board of Bilik Pangan, ada Wahyu Naila Alvara Fisah, Sekretari of Bilik Pangan. Dan dulu galo-galo langsung kita ngobrol-ngobrol bersama ketiga yang luar biasa. Boleh dipakai handsetnya. Oke, headsetnya oke. Terima kasih dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak gugup enggak? Aku yang gugup ya. Ini luar biasa nih kawan-kawan dari Bilik Pangan ya. Kita panggil Bambang. Panggilannya ya Bambang atau Yoga ya. Iya betul. Ada juga Zerlinda ini dipanggil biasanya? Zerlin. Ya. Betul. Wahyu Naila? Dipanggilnya Naila. Naila. Aku pikir cowok Wahyu tadi.
Ya, apa kabar kalian bertiga? Alhamdulillah saat sehat. ini Wes. Sehat ya. Sehat. Agak mendekat dikit biar suaranya gitu, yang cakep, yang cantik ya kedengarannya. Oke, kita tanya-tanya dulu, boleh siapa dulu yang mau ngobrol atau mau jelaskan bilik pangan itu apa? Tapi kalau Wadora tadi sudah tahu bahwa secara garis besarnya, tapi mungkin biar pendengar lebih tahu lagi bilik pangan itu apa, silakan. Siapa Oke, mulai ya? mungkin mulai dari aku sendiri Ya, ya, Pak. Bilik pangan itu merupakan sebuah food bank yang ada di Sumatera Selatan. Food bank itu bukan hanya ada di Sumatera Selatan, melainkan ada di kota Indonesia. Contohnya ada di kota-kota lain, ada di Surabaya, Bandung, Lampung, dan juga di Medan. Selain di Indonesia, kita juga ada namanya Food Bank Internasional, namanya Food Bank Network Internasional, yang dimana bilik pangan ini merupakan sebuah organisasi non-profit berbentuk yayasan yang tugasnya menyelamatkan makanan berlebih dan juga bisa dibilang menyelamatkan makanan, dan juga kita tuh memberantas sampah makanan yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui kan di Indonesia itu mayoritas penduduk Indonesia membuang sampah sampai 14,73 juta ton sampah makanan setiap tahunnya. Jadi tentu saja dari hasil sampah makanan itu bisa menghasilkan sebuah gas metana. Gas metana itu gas rumah kaca yang 25 kali lebih kuat dari karbon dioksida. Jadi tentunya bakal membuat sebuah pemanasan global yang secara tidak langsung akan menaik setiap tahunnya gitu, Pak. Oke. Selanjutnya mungkin dijelaskan oleh Naila atau Sari itu. Kita teruskan lagi dengan mengenai bilik pangan. Nah, tadi ada yang terbesit kalau dari Bambang bilang bahwa menyelamatkan makanan dan juga makanan sisa gitu kan, atau mungkin makanan yang berlebih ya. Itu konsepnya gimana? Mungkin dari narasumber lainnya boleh silakan. Oke, kalau untuk menyelamatkan makanan sendiri itu kami sistemnya gimana ya? Kami tuh biasanya dihubungin sama orang-orang yang mempunyai makanan berlebih nih, tapi mereka nggak tahu mau disalurkannya kemana gitu. Ya. Jadi Itu kayak makanan sudah jadi atau bahan baku misalnya? bisa semua. Makanan sudah jadi juga kami terima, ataupun berupa bahan baku pun kami terima. Contohnya dari catering atau dari WO, kalau ada acara resepsi yang makanan itu masih berlebih banyak, itu bisa menghubungi ke kami untuk kami rescue makanannya, lalu nanti makanan yang berlebih itu kami salurkan ke orang-orang yang rentan gitu. Yang pasti dikemas lagi ya? Iya, yang pasti dikemas biar lebih rapi, baik lagi. lebih bersih gitu ya? Betul. Ya. Sebelum di. Oke. Selain catering mungkin ada perusahaan-perusahaan tadi katanya yang contohnya makanan udah jadi gitu. Iya, benar. Kami bekerja sama dengan beberapa company, salah satunya dengan supermarket kemarin. Jadi sistem kerjasamanya itu sudah berlangsung berapa bulan ya? Selama 6 bulan. Ya, kurang lebih selama 6 bulan. kurang lebih. Jadi setiap minggu kami rescue makanan dari mereka itu dalam bentuk produknya itu masih gimana ya, masih makanan yang sebenarnya masih layak pakai gitu Pak. Tapi karena di perusahaan itu kan biasanya ada SOP-nya gitu ya. Nah kalau misalkan makanan itu sudah tidak memasuki standar untuk mereka jual, mereka masukkan di dalam etalase mereka, itu makanan itu yang kami terima. Oke. Gitu. Berapa bulan kalau untuk amannya makanan yang diterima tuh? Oke, kalau untuk makanan yang diterima sejauh ini jarak sampai ke expired itu ada yang 1 tahun kok. Jadi masih aman banget. Oke. Oh, ada 1 tahun. Iya. Agak sparenya waktunya jauh ya. Masih banyak. Ya, oke. Oke, tambah lagi mungkin bagaimana antusias anak-anak atau warga yang mendapatkan itu? Mungkin jelas. Oh, oke. Ya. Ya, target kami itu kan sebenarnya banyak sekali ya. Tidak hanya anak-anak sebenarnya, tapi mostly atau rata-rata kami distribusinya itu ke panti, terus juga ke para pejuang nafkah juga, terus ke yayasan-yayasan atau komunitas-komunitas
yang non formal gitu ya. Ya tentunya mereka sangat antusias, bahkan kayak nanyain kapan lagi ada distribusi makanan gitu ya, kapan lagi mereka bisa dapetin produk-produk kayak susu. Jadi perlu diketahui juga, selain mendistribusikan makanan, sebenarnya kegiatan Bilik Pangan tuh lebih dari sekadar distribusi food surplus ya kami nyebutnya, atau makanan berlebih. Dan ini perlu dikoreksi juga mungkin ya, takutnya orang-orang tuh mikir makanan sisa gitu ya. Enggak. Nah, Tapi jadi ini garis bawahi bahwa iya. uang bukan makanan Iya, sisa. ini bukan ya. makanan sisa, Iya, tapi iya. makanan berlebih yang masih sangat layak untuk dikonsumsi gitu ya. Ya. Ya, jadi makanan-makanan berlebih inilah yang kami kumpulkan oleh Bilik Pangan agar tidak menjadi food waste atau agar tidak menjadi sampah makanan gitu ya. Sebelum dia menjadi sampah makanan, sebelum dia berakhir di tong sampah, itu Bilik Pangan menghimpunnya layaknya sebuah bank tadi ya. Kalau bank biasa kan ngumpulin uang, mengelola uang, kalau kami mengelola makanan gitu ya. Oke. Terus kalau misalkan juga nih ada bencana ya, nauzubillah min zaliknya, kayak kemarin juga terjadi bencana kebakaran juga. Nah itu makanan-makanan yang ada di banknya Bilik Pangan ini itu bisa juga dibagikan gitu ke para penyintas atau korban dari bencana itu. Jadi tidak hanya sekadar distribusi juga. Selain distribusi, sebenarnya Bilik Pangan juga edukasi, ya, aktif edukasi dan campaign ke anak-anak sekolah, ke ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Karena food waste itu begini, nggak hanya sekadar menghimpun makanan, tapi juga harus mengedukasi masyarakat nih terkait habit atau kebiasaan boros pangan. Boros pangan itu begini, misalkan makanan sengaja banget diambil banyak-banyak, padahal porsinya sedikit gitu ya, karena kalap ya. Kebiasaan uang kondangan. Iya, nah Atau ditraktir di restoran ya. Iya, jadi kayak mumpung nih gitu kan, Iya. ambil makanan banyak nggak habis gitu. Iya. Ujung-ujungnya dibuang gitu kan. Nah, itu salah satunya. Terus juga picky ya, orang nyebutnya picky eater. Orang makan milih-milih, nggak suka sayurnya dibuang. Nah, itu padahal makanan-makanan itu kan kalau misalkan dikumpulkan itu bisa memberi makan orang lain. Oke. Ya gitu. Itu ironisnya di Kota Palembang juga, terutama tadi Yoga sudah menyebutkan soal angka kelaparan kan di Indonesia. Nah kalau di Palembang sendiri tuh kurang lebih sama gitu ya. Angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Palembang tuh tinggi. Oke. Ya artinya banyak sekali masyarakat Palembang yang belum dapat konsumsi pangan yang layak. Oke. Di sisi lain masyarakat itu membuang setidaknya 600 ton sampah Setahun? makanan Setahun atau per hari. per hari? Ya, per hari. Kalau dikumpulkan semua ya, berdasarkan data dari SIPSN 2024. Nah, tapi yang terbarunya entah mungkin bertambah gitu ya. Nah, itu kalau misalkan dikumpulkan bisa memberi makan berapa ratus ribu jiwa gitu kan. Nah, makanya di sini Bilik Pangan hadir ya, berusaha untuk menghimpun itu semua. Oke, jadi saya sudah banyak mengerti mengenai Bilik Pangan. Aku pikir ada lahan yang ditanami gitu ya, dan hasil lahan tadi dibuat makanan, bukan? Ternyata mengambil mendata dan mengambil bahan-bahan yang berlebih tadi. Iya. Ya, kalau di kayak restoran, hotel itu ada kerjasama juga kan? Kalau hotel saat ini belum ya. Mungkin ada hotel yang tertarik. Iya, waktu denger ya. Iya, mungkin ada hotel, restoran, Iya, karena ada pelaku salah bisnis. satu hotel yang di mana tuh ya, di arah ke Kamangiwa itu, ke Aripai ya, di Aripai yang disebutin namanya. Pernah saya juga dapat gitu kan, ketika lewat dia ngasih nasi goreng gitu. Nah itu juga bisa ditindaklanjuti ya, nasi goreng dari mungkin bukan Bekasi, mungkin ada cara mungkin berlebih dan dikasihkan nasi goreng dengan kemasan dengan dikasih plastik gitu. Nah, itu mungkin bisa juga menjadi solusi kan itu. Iya. Iya. Jadi kalau seumpamanya ada pernah teman-teman atau dari person rumah tangga atau kegiatan kawan-kawan itu yang menghubungi Bilik Pangan ketika ada kelebihan makanan atau gimana sebetulnya? Sejauh ini catering Kalau ya, Bang, ya? sebelumnya udah pernah. Kemarin itu kita mendapatkan dari catering berupa
makanan box itu mereka kasih sebanyak 90 box makanan terlebih dari catering. Dan langsung sore itu siang itu langsung disebarkan? Betul. Iya. Dan siang Karena kan nggak itu- bisa tahan lama. Nggak bisa tahan nggak lama. lama. Jadi kita langsung mengambil secara langsung Mendadak dari itu siang kan? hari itu. Ya. Ya, jadi gimana Bang distribusinya? Jadi distribusinya kami itu kami langsung kasih ke panti-panti asuhan, Wak. Jadi kami itu punya database nama-nama panti yang ada di Kota Palembang. Itu ada semacam 100 panti. Nah, jadi di cateringnya itu kalau nggak salah kemarin itu di dekat PTC. Nah, jadi setelah kami ngambil, kami langsung distribusiin ke panti-panti yang di sekitaran PTC itu. Selain itu juga kami pernah dapat food surplus dari pedagang UMKM tempe. Tempe itu kan lumayan banyak kan, Wak, itu dan cepat basi kalau disimpan. Nah, jadi selain di tempe itu kami langsung distribusiin secara langsung juga ke Tempe panti-panti mentah? asuhan. Iya, tempe mentah. Yang belum diolah? Belum Belum diolah. diolah. Oke, jadi namanya selain menerima olahan udah jadi, teman-teman juga mengolah juga. Ada kayak dapur umum gitu. Nah, kami sempat sih melakukan kegiatan memasak gitu ya. Iya. Soalnya kami juga ada kegiatan menyelamatkan sayur ya dari pasar Indo. Nah, itu kan lumayan banyak sayurnya. Iya. Terus ada bumbu-bumbu juga kami dapat dari retail gitu ya, dapat dari supermarket tadi. Itu kan dikasih bumbu-bumbu dapur, terus juga kami tadi dapat sayur gitu ya. Nah, itu kami olah gitu. Kami Pernah itu? masak. Pernah. Nah, Oke. itu Dulu 3 di kali ya? 3 kali. Itu di salah satu tempat rumah anggota kami, Pak. Iya. Oke. Jadi kami itu belum ada semacam tempat yang Kayak base benar-benar camp ya? base camp dapur umum banget gitu. Jadi itulah sih permasalahan kami untuk saat ini. Ya, ditampung nanti siapa tahu ada yang ngasih Iya. Kalau ada yang berminat CSR gitu ya. Iya, iya. Terus ini saya pengen nanya dari momen masing-masing, mungkin dari Nayla dulu ya. Bagaimana momen anak-anak atau orang-orang yang mendapatkan makanan yang kalian dapatkan tadi? Silakan. Oke, kalau untuk momen yang paling hangat itu baru terjadi di minggu lalu. Wah, jadi kami itu datang ke panti yang sebelumnya belum ada di database penerima manfaat kami. Jadi secara langsung kami cari tahu info panti itu mendadak memang. Lalu waktu sampai ke panti itu pengurusnya kaget gitu, kayak bisa tahu dari mana gitu. Karena sebelumnya belum pernah ada komunitas yang menyalurkan bantuan ke situ, dan rata-rata donatur dari panti itu dari orang lain gitu, bukan dari komunitas-komunitas seperti ini. Jadi ketika bertemu dengan hal seperti itu, jadi buat hati itu kayak terharu gitu, kayak oh ternyata masih banyak loh yang memang orang-orang yang benar-benar membutuhkan Oh ya, gitu. betul. Dan mengharapkan kehadiran kalian kita ya. Ya. Seperti itu. Oke, kalau dari Bang sendiri ada momen kalian lihat anak-anak yang makan yang ngelahap gitu ya? Ya. Kalau mau melihat momen bahagia itu sebenarnya kalau kita kasih makanan-makanan terhadap anak panti itu mereka excited banget, Pak, setiap minggu. Soalnya kami tuh selalu melaksanakan kegiatan food distribution food distribution setiap minggu. Jadi kami tuh sustainable. Setiap minggu tuh pasti selalu ada sumbangan makanan dan kami distribusiin secara langsung di hari Minggu itu. Nah, jadi melihat antusias anak-anak, kemarin tuh juga kami distribusi ke rumah tafis pinggiran, Pak, yang ada di Silabranti. Selain di panti-panti juga kami ada kontak, misal ada kenalan nih dari temen Yogas, katanya di sana ada rumah tafis pinggiran gitu, semacam rumah tafis yang memang notabene di situ tempatnya agak prasejahtera dilihat di sana. Jadi kami distribusiin makanan ke sana dan juga food drink, free drink di sana, membagikan susu-susu yang dari itu, Pak, yang dari supermarket yang kami ambil itu. Tapi intinya kalian merasa ada gimana ya, lebih semangat lagi ya? Semangat Iya, lihat melihat senyum mereka ya. gitu. Oke, ya. Oke, untuk awal-awal kalian buka itu bagaimana konsep kalian pertama tuh? Memang sudah ada konsep dari yang pusat atau memang sudah ada kayak
ini loh ini jaringan kalian gitu. Ini ada perusahaan yang bisa didekati gitu. Gimana itu? Oh enggak. Jadi awal-awal Iya, cerita. awal-awal buka Milik Pangan Iya, ya. iya. Itu sebenarnya inisiatif dari founder kami, Mhm, Shalsa Nurrahma ya dia, Mhm. Caca biasa kami manggil. Dia Orang Palembang. orang Palembang, anak Unsri juga, Mhm. manajemen gitu ya. Dia ini narik orang-orang di sekitarnya gitu ya, teman-temannya untuk bergabung bersama Bilik Pangan ini Mhm. gitu. Awalnya konsepnya itu udah tahu ya mau buat food bank karena atas dasar isu food waste tadi, terus juga climate change yang sebelumnya disebut oleh Yogas dan lain sebagainya. Udah tahu nih, tapi mau mulai dari mana gitu ya. Mhm. Itu juga masih bingung sebenarnya Pak waktu itu. Karena di Palembang ini belum ada gitu food bank yang serupa yang kayak di mention tadi. Tapi selanjutnya kami itu minta bantuan dari pembimbing kami gitu ya, Dewan Pengawas gitu ya, ada Bu Elok, terus juga ada Kogun. Dosen ya? Enggak, itu salah satu bagian dari Dinas Ketahanan Pangan Palembang Oh, juga. ya. Terus juga ada pembimbing kami juga ada Kogun, itu suka kasih arahan dan masukan gitu ya. Baiknya ini mau dibawa kemana. Kogun itu bagian dari Food Cycle Indonesia juga yang emang udah ada pengalaman lah di food bank. Tapi awalnya kami tuh nggak ada koneksi ke perusahaan-perusahaan yang di-mention tadi gitu. Ke supermarket, ke retail itu nggak ada sama sekali koneksi ke sana gitu. Jadi awal merintisnya itu bahkan kami ini bingung nih mau naruh makanannya di mana gitu. Iya, pastinya kalau iya. udah banyak berapa Iya. kotak gitu ya. Kita 4 kotak aja bingung di sana Iya, mana, apalagi bingung. berkotak-kotak itu. Iya, konsepnya itu diubah gitu ya berkali-kali. Gimana sih konsep yayasan yang bagus gitu ya, konsep organisasi yang bagus gimana nih kepengurusannya gitu ya. Itu sempat berubah berkali-kali. Terus juga mau ngenalin Bilik Pangan ke masyarakat itu susah gitu ya, susah sekali. Jadi awalnya kami mulainya dari edukasi dulu, edukasi dan kampanye terkait food waste ini tadi gitu, ke anak-anak, ke sekolah-sekolah, ke komunitas. Nah jadi kami istilahnya tuh kolaborasi dulu nih sama komunitas yang emang udah ada namanya gitu ya, yang emang udah ada marketnya gitu, baru kami bisa masuk di sana. Berjaringan lah ya. Iya, pelan-pelan ngenalin Bilik Pangan, terutama dari sosmed kami gitu ya. Bisa juga dikepoin gitu ya sosmed Bilik Pangan di Instagram gitu ya. Awalnya kami mulai dari situ dulu. Oke. Dari situ buat konten, ngenalin Bilik Pangan. Karena susah kan kalau misalkan mau approach stakeholder tapi nggak ada portofolionya gitu ya, nggak ada kegiatannya ngapain aja nih. Baru dari situ baru kami mulai dilirik gitu ya. Dilirik dulu nih sama komunitas, dilirik sama panti-panti misalkan yang mau collab gitu ya. Sama akhirnya kami waktu itu dilirik juga nih sama Bayangkari, Pak. Jadi ya, jadi kami kan selain bagiin makanan, kami juga mengolah sampah makanan. Ya. Waktu itu kami mengolah sampah makanan menjadi ekoenzim. Nah, dan akhirnya dari konten ekoenzim kami itu kami diajak kerjasama sama Bayangkari waktu itu. Oke. Ya, untuk menyukseskan rekor muri gitu ya, pembuatan ekoenzim se-Indonesia. Tapi masih itu yang ekoenzim masih di pengolahan sampah Masih. Masih. Oh, Masih. jadi ada kayak divisi lain gitu ya. Iya, Oke. masih sampai saat ini. Ya, dari situlah kami akhirnya bisa dikenal gitu. Oke, ya banyak sekali ya perjalanannya Iya. ya. Sampai sekarang memang Bilik Pangan ini eksis ya. Dan ya walaupun baru setahun tapi karyanya luar biasa sekali. Oke. Bambang sebagai direkturnya. Sebagai presiden. Presiden ya. Presidennya ya, termasuk itu kata ketua ya. Iya. Berapa anggotanya, Bang? Untuk saat ini anggota kita kalau di keseluruhan ada sebanyak 47 bersama executive board juga. Jadi kami tuh punya 5 departemen. Yang pertama tuh ada social impact, sustainability development, yang tugasnya yang seperti dimention oleh Kak Zer tadi mengelola sampah makanan berlebih. Ada juga dari talent management yang mengatur jadwal food distribusi setiap minggu itu, Wak. Jadi dari mereka tuh mengatur jadwal siapa aja anggota yang bakal terjadwal setiap minggu.
Dan juga ada dari external relation. External relation ini semacam menghubungkan company yang Ya. ingin itu, dan juga mencari juga seperti mengajak kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain. Dan juga yang terakhir ada media kreatif yang tugasnya mengelola Instagram Bilik Pangan dan nge-branding Bilik Pangan nanti ke depannya. Media sosial lah ya larinya. Betul, Wak. Oke, nanti kita akan tanya lagi ya dengan Naila, dengan Bambang, dengan Zerlin. Zerlin ya. Oke. Dan yang pastinya masih di obrolan komunitas ya, Perempat di Palembang, dan kita akan balik setelah yang berikut ini. Masih bersama kami di obrolan komunitas Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pasar, coba kau jengok apa be yang lah berubah. Terakhir kita bertemu pas hari raya Ramigo. Tidak sempat banyak tanya. Galak, sekali berteleponan kabar dah banyak. Kadang rindu dengar kelakar bercerita. Zaman kita kalau makan sama-sama. Untung juga baca makan sama-sama. Metu galau-galau sambal tiga bekas resepnya. Jangan lupa kita sudah nyebar berkumpul ja ini jarang ada makan tambah lemak karena kamu rewangnya. Galak, sesekali berteleponan kabar dah banyak. Kadang rindu dengar kelakar bercerita. Zaman kita saat makan sama-sama. Untap, jangan sampai kaget nyesel makan dah lega. Kalau kate tempat lain yang pacak masa resep pingin tidak kate tandingannya. Untung juga pacak makan sama-sama. Metu galau-galau sindang gabus berencas tempoyak sama lalap-lalapnya. Dulu kita sudah nyebar galau-galau berkumpul ja ini jarang ada makan tambah lemak karena kamu rewangnya. Untung juga pacak makan sama-sama. Metu galau-galau sambal tiga bekas resepnya. Jangan lupa dulur kita sudah nyebar galau-galau berkumpul ja ini jarang ada makan tambah lemak karena kamu rewangnya. Untung juga pacak makan sama-sama. Berkumpul ja ini jarang ada makan tambah lemak karena kamu rewangnya. Masih bersama kami di obrolan komunitas Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, masih dalam obrolan komunitas dengan tema kita Bilik Pangan, Food Bank of South Sumatra. Dalam upaya
pemberantasan kelaparan dan sampah makanan bersama Bambang Dwi Yoga Swara Putra selaku Presiden of Bilik Pangan. Ada juga Zerlinda Elvareta selaku Eksekutif Board of Bilik Pangan dan Wayu Naila Alvaravisa Sekretari of Bilik Pangan. Dan kalau dari sekretarisnya mencatat ya dan juga mendata ya. Oke. Untuk dari awal sampai dengan sekarang itu masih pasti ada banyak kemajuan dari organisasi. Terus ada sepi-sepinya lah juga ya. Pasti teman-teman tuh ada yang semangat, ada yang, nah, bagaimana Naila menanggapnya ini? Mungkin di awal dia semangat kan bulan-bulan khusus bulan-bulan apa apalagi Ramadan itu lagi nih. Bagaimana cara menyatukan teman-teman biar yuk nyatu lagi dan banyak kegiatan pasti Ramadan. Silakan. Oke. Kalau untuk masalah sumber daya manusia tuh memang masalah yang sangat apa ya? Nela percaya tuh di setiap organisasi mungkin menjadi struggle. Nah, di Bilik Pangan sendiri pun mengalami hal yang serupa sebenarnya. Semangatnya dari teman-teman itu kan tidak bisa selalu on gitu ya, Wak. Jadi ada kalanya antusias, ada kalanya mereka capek gitu. Namun kalau posisinya mereka lagi nggak semangat gitu, semangatnya lagi off, yang bertugas untuk membangkitkan lagi tuh dari kami. Nah, itu namanya annual lead council. Jadi isinya ada berempat ya, Yogas, aku dan 2 teman lagi itu dari bendahara dan wakil. Jadi Tempat curhat lah ya. benar. Iya, ada masalah apa? Iya, ditanya dulu nih kira-kira. Ribut-ribut dengan dalam satu organisasi kan sering gitu ya. Iya. Itu hal yang biasa gitu. Iya. Dinamikanya organisasi kan memang seperti itu. Iya. Jadi kalau pendekatan dari kami sendiri itu bisa kami ajak main dulu gitu. Kayak kemarin Refreshing kami lah ya. Iya, benar. Kami habis ngelakuin apa namanya? Kemarin terus macam refreshing tapi kami Kayak apa ya, rekreasi bareng gitu. iya, tapi kami sambil buat Outbound. ekoenzim kemarin. Oh, Iya, benar. iya. Kami sambil buat ekoenzim kemarin. Jadi selain bermain, ada edukasi juga Iya. di tim kami gitu. Oke. Jadi tidak hanya mengedukasi masyarakat luar, Ya. tapi tim kami sendiri pun masih tetap terus kami kasih edukasi gitu. Iya. Jadi pendekatan yang lainnya gitu sih, paling kayak ngajakin Ada mereka main kebersamaan gitu, ya. Iya. ngobrol gitu, tukar pikiran. Kira-kira kalau lagi ada masalah apa nih solusi yang bisa kita cari gitu. Edukasi ke anak-anak ya atau ke warga masyarakat itu bentuknya apa biasanya? Selain tadi katanya pelatihan mengenai pemanfaatan makanan gitu, atau mungkin anak-anak juga dikasih edukasi pendidikan gitu? Ya Gimana? terakhir kemarin di Sumatera Sumsel ya, Iya. di SMA Sumsel Mungkin ya. bisa tambah-tambahin Bambang atau siapa, silakan. Boleh yang jelas. Oke. Edukasinya itu terkait habit mereka untuk stop boros pangan, terkait isu food waste, mengapa ini tuh sepenting itu gitu ya, food waste ini, food loss, terus juga apa yang bisa mereka manfaatkan dari sampah makanan itu. Kami edukasi juga, kan fokus kami masih di ekoenzim gitu ya, tapi selain itu kami edukasi juga banyak sekali valuable thing gitu ya, atau hal-hal yang bernilai dari sampah makanan. Kayak kami waktu itu juga mau melakukan pembuatan lilin gitu ya dari minyak jelantah, terus juga kompos gitu ya, pupuk POC gitu atau pupuk organik cair, pupuk kompos juga gitu. Jadi kayak banyak sekali gitu. Jadi selain mengedukasi food loss, food waste, habit mereka tadi untuk stop boros pangan sama pengolahan sampah ini gitu. Iya, kayak nasi berlebih itu bisa diolah kan sebenarnya. Nasi berlebih yang ini yang sudah lama itu bisa untuk dijemur atau Iya, jadi bisa apa diolah. namanya itu? Rengginang. Angking apa ya? Itu kan bisa dalam standar makanan gitu ya. Iya, Kalau bisa. diolah secepat mungkin ya. Nah, itu juga dimasuk dalam kategori pendidikan juga tuh. Edukasi. Iya bisa masuk dalam kategori pendidikan. Jadi kalau pendidikan itu kami biasanya buat workshop gitu. Workshop kalau misalkan emang langsung ada praktik langsungnya. Terus juga dalam bentuk campaign atau kampanye yang pakai apa ya? Kami tuh cetak semacam poster SDGs gitu ya. Terus juga game dalam bentuk poster juga untuk lebih interaktif. Soalnya kan target kami
beragam nih, ada yang anak-anak juga. Kalau Tapi anak-anak kan tidak ada apa ya tempat terpusat untuk mereka dilatih atau jadi binaan dari teman-teman dari Bilik Pangan. oh iya, Kayak biasanya organisasi kan ada gitu. biasanya kami yang menghampiri mereka. Jadi bisa random lah ya, Random. nyebar. Mm-mm, Ya oke, nyebar. ya oke. Terus gimana lanjut lagi? Ya, biasanya kami yang langsung datang ke sekolahnya atau ke komunitasnya gitu. Yang kemarin itu kami datang ke SMA Negeri Sumatera Selatan kan. Jadi kan kami membawa nih perlengkapannya, poster-posternya, peralatan untuk buat ekoenzimnya langsung ke Seman Sumsel gitu. Ya. Jadi di aulanya kami mengedukasi mereka gitu. Oke, kembali ke Bambang nih Bang. Ini Bambang selaku presiden atau ketuanya dan melihat dari penjelasan teman-teman ini bahwa ternyata banyak sekali kegiatannya. Nah, bagaimana memanajemen kalian sebagai mahasiswa dengan kegiatan yang kalian lakukan ini? Kan spontan kadang. Oh ini Pak Bambang atau Dek Bambang ya, itu siapa lah ya. Ini ada berapa box ya mau diambil. Kan kebetulan kamu kuliah ya gimana ya? Sebenarnya kami itu ada semacam penjadwalan gitu, Wak. Penjadwalan siapa aja yang pick up di hari Sabtu dan siapa aja yang distribusi di hari Minggu. Piket ya? Iya. Pick up dia tuh. Jadi dari ada divisinya namanya Social Impact yang mengatur penjadwalan dan juga misalnya dari Naila nih di minggu pertama, terus Naila bisa nggak dikabarin dulu H-5 sebelum kegiatan distribusi berlangsung. Iya. Kalau Naila kemungkinan belum bisa di hari Sabtu, bisa di switch di minggu depan kayak gitu, supaya jadi teratur gitu, Bu. Iya. Dan juga berkelanjutan. Jadi bukan hanya setiap minggu kita melaksanakan kegiatan food rescue dan distribusi, tapi kita tuh melaksanakannya tuh secara bergantian. Siapa aja yang ready di hari Sabtu dan siapa aja yang ready di hari Minggu. Nah, itu kan kita punya tim lumayan banyak, ada 30-an. Nah, kita targetin di hari Sabtu itu yang pick up sebanyak 4 orang dan hari Minggu distribusinya sebanyak 5 orang. Terus bergantian setiap minggunya kayak gitu, Wak. Sistem manajemen kami. Jadi apa ya? Apa kerjasamanya yang luar biasa ya. Iya, Wak. Jadi bisa dikatakan teman-teman semuanya kayak semangat gitu ya Iya. untuk segala sesuatunya kegiatan ini. Kadang banyak organisasi ini ya kalau ada orang lain nggak pada aku nih. Cuman nitip nama bae atau ngumpul-ngumpul bae. Supporting sistemnya bagus. Betul, Ya. Wak. Ya. Oke. Sekarang ini sedang apa ya? Tahun pertama atau sudah masuk tahun kedua? Ini baru masuk tahun kedua sudah. Tahun kedua, oke. Dan pasti banyak agenda-agenda lainnya yang akan dilakukan ini selaku presiden, mungkin apa yang bisa dilakukan itu? Betul banget. Jadi untuk agenda selama 1 tahun ke depan kami tuh ada target, Wak. Target kami di tempat warehouse kami itu kan ada namanya lahan, Wak ya. Nah, lahan itu nanti kami bakal kelola. Jadi semacam tanaman gitu, namanya Bilik Pangan Farm. Kami nanti bakal nanemin berupa semacam tanaman yang bisa diperjualbelikan lagi. Itu dari kami sendiri, Wak. Kayak hidroponik gitu ya, bukan? Atau pakai Bukan. misalnya pakai ini ya, Pakai polybag. lahan tanah. Lahan tanah itu. Nah, nanti kami bakal pikirin lagi mau nanam apa di situ. Kalau kemarin tuh kami udah nanam kangkung. Tapi Itu cepet tuh. Cepet, Iya, benar. sama Dan cabai ya. juga mudah dikelola kan, Wak. Jadi itu belum kami perjualbelikan, tapi kami dari hasil kangkung itu Dibagi-bagian. kami dibagikan ke panti-panti asuhan gitu, Pak. Jadi Nah. ada tambahan lagi katanya kayak memanfaatkan pekarangan. Tapi ada lagi, Wak. Kami rencana nanti tahun ini bakal ngebuat maggot farm. Apa tuh? Dia tuh maggot. maggot. Dan juga dari hasil maggot itu kita kan maggot itu kan makanannya tuh kan dari food loss gitu kan, Wak. Makanan yang tidak bisa dikonsumsi lagi. Nah, jadi dari makanan yang tidak dikonsumsi lagi kami taruh aja di maggot farm itu supaya dapat mengurangi limbah makanan. Pasar-pasar induk, pasar-pasar tradisional banyak tuh kalau mau. Ada sekarang dijual ada gitu ibu-ibu kan, yang Wak. kemarin di TikTok saya bilang tuh, saya lihat tuh ada mungut sayur tapi masih bagus. Mungut timun, wortel ini masih bagus ya. Kentang. Dan itu mungkin bisa juga menjadi solusi juga ya untuk maggot tadi ya. Betul. Ya, ya. Ditaruh
ke Magot. Ada lagi kami tahun ini pengen fokus nyari company namanya bakery dan juga WOIO. Nah, soalnya bakery itu kan kalau mau dibilang 1 hari 2 hari itu kan udah langsung basi kan, Wak. Dan juga nggak bisa dikonsumsi, daripada jadi waste, jadi food waste. Mending didonasiin ke food bank yang di kami di food Itu bank dia akan Palembang. dijemput kayak gitu. Apa diantar ke juga? Yang Biasanya. pastinya itu biasanya kalau kami searching secara mendalam dari food bank lain itu mereka pick up sendiri, Pak. Jadi kalau semacam supermarket tadi mereka ngehubungin Kak, halo bahwasanya kami ada roti sebanyak 20 atau 30. Nah, ini boleh diambil di surplus lagi ini. Jadi kami langsung bagiin aja ke panti asuhan dan orang-orang yang membutuhkan gitu, Wak. Oke. Ya. Dan pastinya yang memang sudah berkualitas lah yang dipilih tadi ya. Oke. Betul. Oke. Pasti ada hal baru, butuh namanya studi banding. Ya, terus bisa dikatakan belajar ya. Kalau mau perkarangan belajar. Nah, itu yang teman-teman kemana jaringannya misalnya kalau di Sumbaksel memang setiap kota atau provinsi ada namanya kayak konsepnya bilik pangan. Atau baru Palembang aja yang punya? Di Lampung Lampung ada. Namanya Ruang Pangan. Nama-nama beda-beda ya. Beda-beda. Oh, oke. Tapi ada yang berjaringan dengan tadi ya, kayak belajar bertanam gitu teman-teman atau dari pertanian sendiri kan Bambang ya jurusan pertanian ya. Iya, jurusan Jadi pertanian. pasnya langsung ngajarin kawan-kawan ya. Iya, sebenarnya anggota kami bukan cuma fokus di satu jurusan aja, Pak. Ya. Ada yang dari anak gizi gitu, anak gizi, teknik kimia, teknik Itu masuk tuh pertanian. gizi tuh ya. Jadi sebelum kami pick up barang itu kami testi dulu, Pak, makanan itu apakah layak dikonsumsi atau enggak. Nah, makanya itu dari anak gizi dapat mengedukasi juga tentang makanan-makanan yang baik itu bagaimana gitu. Ya. Oke, di penghujung program nih mungkin satu-satu mungkin ya untuk harapan bilik pangan dan juga program kampanye sendiri. Silakan. Mungkin dari Oke. ya dari Kalau dari aku sendiri harapannya semoga bilik pangan itu terus tumbuh dan berkembang sehingga penerima manfaatnya itu bisa lebih luas lagi dan bahkan mungkin nggak hanya di kota Palembang tapi bisa di provinsi Sumsel ya. Semoga amin. Jadi harapannya juga setelah program ini banyak pihak-pihak lagi yang mau berkolaborasi dengan bilik pangan, baik itu pihak-pihak panti yang ingin menjadi penerima manfaat juga ataupun pemerintah mungkin yang ingin memberikan dukungan atau fasilitas juga terhadap bilik pangan, juga company-company lain tadi bakery, WO, IO, bahkan company-company swasta mungkin yang ingin juga CSR lah ya. iya CSR-nya ya yang mau masuk mendorong dan mendukung program-program di bilik pangan ini sehingga kami bisa lebih berkembang lagi dari sekarang. Oke, Naila nambahin. Oke, kalau dari aku mungkin lebih ke apa ya, semangat dari para anggota bilik pangan itu bisa tetap konsisten. Kalau apa namanya dari yang semangat sekarang itu bisa lebih dikobarkan lagi, bisa lebih di apa ya, upgrade lagi gitu semangatnya karena masih banyak orang-orang di luar sana yang memang membutuhkan peran kita gitu. Oke. Bambang tambahan. Oke, mungkin dari aku tambahan sendiri seperti yang dijelasin dari Kak Zer dan juga Naila tadi, mungkin ada hal yang sama, tapi di bilik pangan sendiri harapan aku nanti ke depannya walaupun nanti aku selama 1 tahun menjabat dan juga teman-teman lain yang menjabat di bilik pangan, harapannya bisa berkelanjutan dan juga sustain ke depannya seberapa jauh kita berjalan dan memberi impact terhadap masyarakat luar. Harapannya nanti semoga penerima manfaat dapat lebih luas lagi dan juga dapat memberikan hal yang bermanfaat di kemudian hari. Oke, terima kasih. Semoga apa yang diharapkan terkabul. Yang pastinya tetap solid dan kalau sudah solid banyak karyanya dan dilihat oleh tadi ya perusahaan CSR macam-macam lah ya. Dan bisa lebih luas lagi jangkauannya. Ya. Terima kasih sudah hadir memberikan inspirasi
Dan bagi yang pengen mungkin kepo atau pengen tahu, pengen menjadi donasi, Boleh. kemana itu? Ada nomor kontak atau IG atau media sosialnya? Bisa main ke Instagram kami ya, Wak. Namanya @bilikpangan. Bilik Pangan. Iya, Di situ ada link untuk informasinya. Oh, nomor kontak-kontaknya. Iya, Bilik Pangan ya. Oke, terima kasih untuk kalian bertiga dan sampai jumpa di mungkin lain tema, lain konsep ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Wak. Ayo sama-sama. Ya, dulu galau-galau kita sudah ngobrol bersama Bilik Pangan ya, yang luar biasa, yang pastinya sudah memberikan inspirasi bahwa bagi kita yang punya kesempatan menikmati makanan ya, jangan sampai berlebih saja ya, manfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Kalaupun sampai berlebih mungkin bisa menghubungi teman-teman Bilik Pangan untuk dimanfaatkan, dibagikan kepada orang-orang yang berguna, dan pastinya pangan atau makanan yang dibagikan adalah makanan-makanan yang masih berkualitas. Oke, kita cukupkan sampai sini program acara obrolan komunitas ya. Setelah ini ada rekan lainnya akan memandu acara selanjutnya di Sriwijaya siang. Dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perumpat RRI Palembang. Sampai jumpa.